Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai evaluasi kinerja hijau gedung CADL ITB. Selanjutnya, bangunan Center for Art, Design and Language Institut Teknologi Bandung atau CADL ITB merupakan salah satu dari 4 bangunan yang selesai dibangun pada tahun 2016 sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi. Selanjutnya, tujuan evaluasi ini adalah yang pertama menganalisis penerapan konsep hijau bangunan CADL ITB dengan menggunakan Green Chip Rating System. Selanjutnya evaluasi kinerja bangunan CADL ITB dengan menggunakan Solar Path, OTTV, dan Edge Building. Selanjutnya, analisis Green Chip. Selanjutnya, untuk analisis Green Chip, kita meninjau appropriate site development. Dan untuk poin yang pertama yaitu community accessibility, bangunan ini mendapat 3 poin. Yang pertama, terdapat minimal 5 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 500 meter dari tapak. Terpenuhi karena terdapat ruang terbuka hijau yaitu taman segitiga, toilet, taman sari, food fest, tempat parkir ATM Center, dan Saraga. Untuk poin 2A, adanya halte atau stasiun transportasi umum dalam jangkauan 300 meter dari gerbang, terpenuhi karena terdapat halte tepat di depan gerbang SDM. Yang poin ketiga, menyediakan fasilitas jalur pejalan kaki di dalam area gedung untuk menuju ke halte itu terpenuhi juga karena telah terdapat jalur pejalan kaki menuju halte di depan gerbang SBM. Selanjutnya, untuk kriteria motor vehicle reduction yang terpenuhi adalah poin pertama yaitu adanya pengurangan pemakaian kendaraan bermotor pribadi dengan implementasi dari salah satu opsi. Itu terpenuhi karena ITB melarang mahasiswa untuk memarkir kendaraan bermotor di dalam lingkungan ITB dengan mengurangi jumlah tempat parkir. Untuk kriteria site landscaping belum terpenuhi. Selanjutnya, untuk kriteria heat island effect dan stormwater management juga belum terpenuhi. Selanjutnya, untuk kriteria site management yang terpenuhi merupakan poin pertama yaitu memiliki bahan-bahan tidak beracun. Terpenuhi karena hanya terdapat sedikit area hijau pada bagian perbatasan dengan jalan. Tanaman dirawat dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak beracun. Untuk kriteria building neighborhood tidak terpenuhi. Dan untuk total nilai dari Green Chip Rating System adalah 5/16 poin. Selanjutnya, analisis solar path. Pada bangunan CADL ITB terdapat 2 jenis fasad pada sisi timur dan baratnya. Yang pertama adalah fasad dengan menggunakan teritisan, yang kedua adalah fasad yang menggunakan teritisan dan disertai dengan kisi-kisi horizontal. Untuk sisi utara dan selatan terdapat bukaan berupa jendela, tetapi tidak memiliki shading. Selanjutnya, pada analisis solar path ini kami menggunakan rentang dari jam 10 pagi sampai jam 16 sore karena pada rentang tersebut sinar UV kurang baik bagi kesehatan. Pada sisi timur yang menggunakan teritisan dengan kisi-kisi horizontal, VSA-nya setelah dihitung nilai VSA itu 4 derajat. Dan pada bukaan ini teritisan dan kisi-kisi berhasil melindungi bangunan dari paparan sinar matahari langsung dari pukul 7 pagi sampai 12.30 siang. Selanjutnya, pada sisi timur yang menggunakan teritisan tanpa kisi-kisi, setelah dihitung nilai VSA-nya adalah 60 derajat. Dan pada bukaan ini teritisan hanya berhasil melindungi bangunan dari paparan sinar matahari langsung di atas pukul 11. Selanjutnya, untuk sisi barat, fasadanya identik dengan fasade pada sisi timur, sehingga untuk analisisnya juga serupa. Pada bukaan ini, teritisan dan kisi-kisi berhasil melindungi bangunan dari paparan sinar matahari langsung dari pukul 12.30 sampai pukul 6 sore. Selanjutnya, pada sisi barat juga, tetapi pada fasad yang menggunakan teritisan tanpa kisi-kisi, bangunan terlindungi dari paparan sinar matahari langsung dari pukul 12.30 sampai 14.30. Selanjutnya, Kemudian untuk analisis OTTV,
Ini adalah rangkuman dari hasil perhitungan OTTV. Untuk sebelah utara didapatkan nilai OTTV sebesar 10,2 watt per meter persegi. Untuk sebelah timur mendapatkan nilai OTTV sebesar 21,28 watt per meter persegi. Untuk sebelah selatan mendapatkan nilai OTTV sebesar 6,18 watt per meter persegi. Dan untuk sebelah barat mendapatkan nilai OTTV sebesar 21,03 watt per meter persegi. Nilai OTTV yang kecil pada sisi utara dan selatan dikarenakan hanya terdapat sedikit bukaan pada sisi tersebut. Dan untuk rata-rata nilai OTTV untuk nilai rata-rata OTTV keseluruhan bangunan CADL mendapatkan nilai sebesar 16,92 watt per meter persegi dan telah memenuhi Standar Peraturan Wali Kota Bandung nomor 1023 tahun 2016 yang sebesar 45 watt per meter persegi. Oke, selanjutnya adalah analisis menggunakan aplikasi Edge Building. Untuk aspek energi dan emisi karbon, bangunan CADL itu sudah mencapai penghematan sebesar 21,35% energi, dan itu sudah mencapai standar yang disediakan oleh Edge Building sendiri. Kemudian untuk emisi karbon, bangunan ini telah mengurangi sebesar 85,28 ton karbon dioksida per tahunnya. Untuk rincian penggunaan dan pengurangan energi ini dapat dilihat pada diagram berikut. Selanjutnya, untuk aspek air, bangunan ini telah dapat mencapai penghematan sebesar 26,15% dan juga telah mencapai standar yang disediakan Edge Building sendiri. Untuk rincian penggunaan dan pengurangannya itu dapat dilihat pada diagram berikut ini. Pengurangan yang telah dilakukan itu paling besar terdapat pada water closets dan urinal. Selanjutnya. Kemudian untuk embodied energinya, bangunan ini hanya dapat mencapai penghematan sebesar 8,36%, dan ini belum mencapai standar yang disediakan Edge Building. Untuk rincian Edge Building dari bahan-bahan yang digunakan dapat dilihat pada diagram berikut ini. Selanjutnya, untuk biayanya, biaya utilitas pada dasarnya itu adalah Rp505.582.000 per bulannya, dan ini telah kurangi sebesar Rp11.494.000 per bulannya, sehingga didapatkan incremental cost Rp9.674.000.000, dan ini dapat terbayar kembali setelah 70 tahun. Selanjutnya. Kemudian untuk kesimpulannya, bangunan CADL ini hanya mendapatkan 5 dari 16 poin untuk kriteria appropriate site development dari Greenship, yaitu 3 poin dari community accessibility, kemudian 1 poin dari motor vehicle reduction, kemudian tidak mendapatkan poin pada site landscaping, heat island effect, dan stormwater management, dan 1 poin dari site management, dan tidak mendapatkan poin dari building neighborhood. Kemudian pada sisi timur dan barat, sebagian bukaan telah terbayangi dari pukul 10 sampai 4 sore, yaitu bukaan yang terlindungi dengan kisi-kisi horizontal. Kemudian pada sisi timur dan barat ini juga terdapat bukaan yang tidak menggunakan kisi-kisi horizontal, sehingga bangunan hanya terbayangi dari pukul 11 siang sampai 12.30 siang untuk sisi timur dan 12.30 siang sampai 2.30 sore untuk sisi barat. Kemudian untuk sisi utara dan selatan itu tidak terdapat shading sehingga bangunan tidak terbayangi dari pukul 10 sampai 4 sore. Selanjutnya. Menurut perhitungan OTTV, bangunan CADL ITB itu memperoleh nilai OTTV sebesar 16,92 watt per meter persegi. Dan ini sudah mencapai persyaratan Peraturan Wali Kota Bandung nomor 1023 tahun 2016 yang memiliki standar maksimal sebesar 45 watt per meter perseginya. Kemudian bangunan CADL telah mencapai standar Edge dalam penghematan energi dan air, yaitu penghematan energi sebesar 21,35% dan penghematan air sebesar 26,15%.
Dan bangunan ini hanya dapat mencapai penghematan 8,36% untuk embodied energinya, dan ini belum mencapai standar EDGE. Kemudian bangunan CADL juga telah mengurangi emisi karbon sebesar 85,28 ton karbon dioksida per tahun. Dan bangunan CADL telah mengurangi juga biaya utilitas sebesar Rp11.949.000 per bulannya, sehingga biaya dapat terbayarkan kembali setelah 70 tahun. Selanjutnya. Untuk saran dan rekomendasi, bangunan CADL ini dapat menyediakan area lanskap berupa vegetasi yang bebas dari bangunan taman. Apabila tidak tersedia lahan yang cukup, dapat dibuat alternatif lain berupa taman di atas basement, roof garden, terrace garden, dan wall garden. Akan lebih baik lagi apabila tanaman yang ditanam pada area lanskap ini merupakan tanaman lokal. Kemudian, bangunan ini dapat menggunakan bahan dengan nilai albedo yang lebih tinggi agar mengurangi beban pendinginan bangunan. Juga menampung sebagian air hujan untuk digunakan dalam berbagai keperluan di dalam bangunan untuk mengurangi limpasan air yang masuk ke jaringan drainase. Menggunakan bahan-bahan yang embodied energinya lebih kecil seperti baja, masonry, dan hollow concrete bricks. Kemudian, pada sisi timur dan barat bangunan, sebaiknya bukaan yang tidak dilindungi dengan kisi-kisi dilengkapi dengan kisi-kisi vertikal dengan nilai HSA 5 derajat, agar dapat melindungi bangunan dari paparan sinar matahari langsung dari pukul 10 pagi hingga 4 sore seperti pada diagram berikut. Kemudian menggunakan shading dengan nilai VSA 60 derajat pada sisi utara dan selatan sehingga dapat melindungi bangunan dari paparan sinar matahari langsung dari pukul 10 pagi hingga 4 sore seperti pada diagram berikut ini. Untuk pelajaran yang didapatkan, bangunan CADL telah dapat mengeksplorasi lanjut mengenai point appropriate site development karena terletak pada kawasan pendidikan yang telah diatur sedemikian rupa. Meskipun begitu, terdapat potensi eksplorasi bangunan hijau pada penerapan konsep bangunan hijau lainnya seperti memperhatikan kenyamanan ruangan, penghematan dan penghasilkan energi terbarukan, pengolahan air, pemilihan bahan bangunan dengan nilai embodied yang lebih kecil, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.